Di antara kaum muslimin yang masih meyakini bahwa pawang hujan bisa menurunkan hujan, pawang hujan bisa menghentikan hujan, pawang hujan bisa memindahkan hujan, ini merupakan keyakinan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah satu-satunya yang mampu menurunkan, hanya Allah yang mampu untuk menghentikan hujan tersebut. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu demikian. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya pawang hujan itu merupakan tradisi turun-temurun, nenek-nenek moyang kami sudah meyakini bahwasanya pawang hujan itu memang bisa memindahkan hujan, bisa menghentikan hujan, maka ini bagian dari adat istiadat, bagian dari budaya Nusantara yang harus untuk kita lestarikan, harus untuk kita pupuk supaya generasi berikutnya tidak hilang sejarah atau adat istiadat ini. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin, kalau memang budaya, adat istiadat itu merupakan bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dibuang, wajib untuk dihentikan, bukan malah dilestarikan. Kalau itu jelas-jelas perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin zaman sekarang kita dapati masih banyak yang percaya dengan adanya pawang hujan. Yakini bahwasanya pawang hujan adalah kadzabun, para pendusta-pendusta, mereka adalah dajjalun, para dajjal-dajjal. Demi Allah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan hujan, untuk menurunkan hujan. Mereka hanya bersandiwara, menipu umat seolah-olah mereka mampu melakukan demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hujan, bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui turunnya hujan. Allah yang tahu ilmu gaib, tidak ada selain Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Kata Allah, dan di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu gaib. Tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu yang di daratan dan di lautan, dan tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada biji yang ada di kegelapan bumi kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali telah diketahui oleh Allah dan telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Maka merupakan keyakinan bahwa ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada selain Allah yang mengetahui ilmu gaib. Di antara ilmu gaib adalah kapan turunnya hujan, kapan berhentinya hujan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sebagaimana ayat dalam surat Luqman tadi, Allah taala mengatakan, innallaha indahu ilmus saa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan di sisi Allah lah ilmu tentang turunnya hujan, dan di sisi Allah lah ilmu tentang apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan menimpa dirinya besok, dan tidak ada satupun manusia yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita wajib mengingkari para dukun-dukun, para peramal-peramal yang mereka bisa mengetahui, mengaku-ngaku bisa mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka wajib untuk kita dustakan, karena ilmu gaib merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan